Wilayah pegunungan di Cina memainkan peran yang cukup penting terkait pasukan ayam di negara tersebut. Namun, alih-alih dikurung dalam kandang sepanjang hidupnya, ayam-ayam ini justru menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam terbuka dan menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan ayam pada umumnya. Sejak tahun 2015, peternakan ayam yang mereka sebut sebagai ayam berbasis ekologi ini menjadi populer di beberapa provinsi di Cina. Pada tahun 2024, data dari Kementerian Pedesaan di negara itu menyebut ada 4 provinsi yang kemudian menjadi teratas dalam jumlah populasi ayam di model peternakan seperti ini. 4 provinsi itu adalah Guangxi, Jiangsu, Zhejiang, dan Guizhou. Meskipun demikian, provinsi seperti Yunnan, Guangzhou, Sichuan, dan beberapa provinsi lainnya juga memiliki basis peternakan ayam ekologi yang tidak bisa dianggap remeh. Naiknya minat warga pedesaan untuk menekuni metode peternakan seperti ini didorong oleh program pemerintah Cina yang dirangkum sebagai revitalisasi pedesaan yang diterbitkan pada tahun 2014. Peternakan ayam berbasis ekologi adalah salah satu bagian dari program itu yang mengalami perkembangan signifikan karena dukungannya mencakup hampir di semua lini. Jadi walaupun terlihat dijalankan oleh individu, namun peternakan ayam ini sebenarnya didukung dan ditopang oleh banyak lini di balik layar, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan khusus ayam, komunitas yang kuat, lini penjualan, pengadaan bibit atau anakan ayam, pakan, dan sebagainya. Setelah lebih dari 10 tahun berjalan, para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait nampaknya pantas untuk sedikit berbangga dengan hasil yang didapat sejauh ini. Ada salah satu hal yang unik dari model peternakan di Cina ini, terutama terkait dengan kesehatan ternak ayam. Para peternak di sini selalu memiliki setidaknya 1 atau 2 relasi dengan pakar kesehatan yang mereka juluki sebagai dokter ayam. Dokter ayam ini adalah orang-orang yang menjadi bagian penopang program. Mereka sejatinya merupakan pakar kesehatan hewan yang sepenuhnya bekerja dan dibayar oleh pemerintah. Para dokter ayam ini selalu berada di dekat peternak, baik kedekatan secara individu maupun komunitas, dan selalu tersedia kapanpun ada laporan dari peternak terkait masalah kesehatan pada ayam. Hal-hal seperti ini memungkinkan deteksi penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih awal. Peternakan ayam yang mereka sebut berbasis ekologi sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan peternakan ayam secara umbaran atau free range yang telah sejak lama dilakukan oleh banyak peternakan di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sistem peternakan intensif yang mengandalkan kandang tertutup sebagai tempat utama, peternakan semacam ini membiarkan ayam untuk menghabiskan sebagian besar waktu di alam terbuka atau area yang luas. Kalaupun ada kandang yang digunakan, kandang itu hanya sebatas tempat tidur dan tempat berlindung bagi ayam di malam hari atau di saat cuaca sedang tidak mendukung bagi ayam untuk dilepaskan. Secara garis besar, peternakan umbaran memberikan kebebasan bagi unggas untuk berkeliaran, mencari makan secara alami, dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat. Praktek ini bukan hanya mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan citra dan cita rasa yang khas. Karakteristik geografis pegunungan Cina memainkan peran penting dalam membentuk sistem peternakan ayam umbaran, dan entah bagaimana, kualitas udara dan suhu di sini disebut sangat cocok untuk membudidayakan ayam. Sistem umbaran yang diterapkan di pegunungan Cina bervariasi, tergantung pada skala peternakan, topografi lahan, dan tradisi setempat. Namun, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memberikan akses terbuka bagi ayam untuk keluar dari kandang dan menjelajahi lingkungan sekitar. Beberapa peternak mungkin menyediakan area terbatas yang dikelilingi pagar, sementara yang lain membiarkan ayam berkeliaran lebih bebas di area semi hutan atau lereng bukit yang lebih luas. Di Cina, ayam yang diternakan dengan berbasis ekologi atau umbaran ini memiliki 2 tujuan atau produk akhir. Layaknya peternakan ayam pada umumnya, mereka dibesarkan untuk daging dan telurnya.
Ayam yang dibesarkan secara umbaran memiliki akses ke pakan alami yang beragam, termasuk serangga, cacing, biji-bijian, dan bahkan tumbuhan hijau. Makanan alami ini menghasilkan daging yang lebih padat, rendah lemak, dan memiliki cita rasa yang lebih kaya dan kompleks dibandingkan dengan ayam yang dibesarkan dengan sistem intensif. Telur yang dihasilkan juga cenderung memiliki kuning telur yang lebih oranye dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Meskipun mendapatkan pakan alami dari tempat mereka dilepaskan, para peternak di Cina masih tetap rutin setiap harinya untuk memberi pakan pada ternak ayam. Pakan yang diberikan biasanya berupa dedak, biji-bijian seperti jagung atau legum-leguman, dan juga pakan bermerek yang umumnya memiliki suplemen dan nutrisi tambahan di dalamnya. Para peternak memanfaatkan program subsidi khusus dari pemerintah supaya mereka bisa membeli pakan dari penyedia dengan harga yang lebih murah namun tetap berkualitas. Sebagian besar ayam yang dipelihara di pegunungan Cina biasanya berasal dari ras lokal wilayah setempat atau merupakan persilangan antara ras lokal dan ras unggulan. Penggunaan ayam ras lokal atau keturunannya dapat memudahkan adaptasi ayam terhadap wilayah dan iklim di peternakan. Kebebasan bergerak dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan terbuka memungkinkan ayam untuk mengekspresikan perilaku alaminya seperti mengais, mematuk, dan mandi debu. Hal ini dapat mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental ayam. Lingkungan yang lebih alami juga cenderung mengurangi risiko penyebaran penyakit dibandingkan dengan kondisi kandang yang rapat. Sistem peternakan ayam yang dikelola dengan baik di Cina juga disebut telah berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pada tahun 2023, Kementerian Pedesaan menyebut bahwa ayam membantu mengendalikan populasi serangga dan gulma secara alami. Kotoran ayam yang tersebar di wilayah pegunungan juga disebut berfungsi sebagai materi organik yang menyuburkan tanah. Peternakan ayam umbaran di pegunungan Cina seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar pelaku usaha ini. Praktek ini melestarikan pengetahuan tradisional dan keterampilan peternak modern. Produk ayam umbaran dengan kualitas unggul juga memiliki potensi pasar yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga meningkatkan nilai ekonomi wilayah peternakan tersebut. Masalah terbesar yang paling sering dilaporkan oleh para peternak ayam di pegunungan Cina umumnya terkait dengan predator alami. Beberapa predator yang paling merepotkan adalah elang dan anjing liar. Serangan lain seperti dari beberapa spesies kucing hutan, rakun, dan serigala juga sempat dilaporkan terjadi pada tahun 2018. Maka dari itu, para peternak juga bekerja sebagai komunitas yang saling terhubung di satu wilayah agar dapat menentukan informasi mengenai jenis predator yang sering muncul dan strategi pencegahan yang efektif. Mereka juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi lokal yang menangani satwa liar. Hal ini terbukti efektif untuk meredam masalah serangan yang dilakukan oleh serigala dan rakun pada tahun 2018. Karena menjadi penghasilan utama, banyak peternak menghabiskan hari-hari mereka bersama ayam, baik itu untuk mengawasi predator, memberi pakan, melakukan deteksi dini terhadap penyakit, memisahkan ayam yang berkelahi, memeriksa pagar pembatas, atau sekedar mengambil video dan foto untuk dibagikan di media sosial. Terkait penjualan daging dan telur, para peternak sebagian besar mengandalkan koperasi yang dikelola oleh pemerintah untuk melakukan logistik, transportasi, dan distribusi ke titik-titik penjualan. Karena dilabeli sebagai peternakan ayam berbasis ekologi oleh pemerintah, maka harga daging dan telur yang berasal dari peternakan model ini biasanya 2 kali atau 3 kali lebih mahal dari harga pasaran pada umumnya. Jadi, ada market khusus terkait penjualan. Pemerintah Cina juga menyediakan berbagai aplikasi digital yang memungkinkan peternak dapat terhubung dan mendapat pembeli baru di luar koperasi pemerintah.
Selain semua itu, karena sering membagikan foto dan video di media sosial, beberapa peternak dan ayam-ayamnya juga bisa menjadi populer, memungkinkan mereka menemukan pembeli atau relasi bisnis baru di luar relasi dengan pemerintah. Harga ayam mungkin menjadi sangat mahal dan terkesan dimanipulasi, namun itu bukan masalah karena ada banyak orang di Cina yang telah menghargai serta mengerti manfaat dan kebaikan dari mengkonsumsi produk yang berasal dari peternakan alami. Tidak ada data pasti tentang jumlah ayam yang diternakan dengan berbasis ekologi di Cina. Semuanya adalah jumlah dengan kata sekitar di depannya. Bahkan masing-masing peternak pun sama, mereka tidak benar-benar mengetahui pasti berapa jumlah ayam yang mereka pelihara. Mereka hanya mengatakan, saya memelihara sekitar 500 ekor ayam, sekitar 2000, sekitar 4000, dan seterusnya. Satu-satunya data resmi dari Kementerian Pedesaan menyebut ada kurang lebih 43.000 peternak ayam yang terdaftar dalam peternakan berbasis ekologi dengan jumlah populasi ayam sekitar 120 juta ekor pada tahun 2024. Bagaimana menurut Anda informasi tentang peternakan ayam berbasis ekologi di Cina dalam video ini? Kolom komentar di bawah sepenuhnya dibuat untuk penonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Masih banyak hal-hal unik yang akan dibahas pada video panjang berikutnya. Pastikan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.